Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudaraku, semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan bersuka cita, tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat ke-18. Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tema yang kita akan renungkan hari ini dan juga minggu-minggu yang akan datang mengenai keluarga Kristen yang berbahagia. Bagaimana pandangan Alkitab tentang keluarga, khususnya bagaimana keluarga yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga keluarga yang diinginkan Tuhan inilah yang sebenarnya merupakan keluarga yang berbahagia. Kalau ditanya orang-orang yang belum menikah, dan secara khusus orang Kristen, pasti bercita-cita kalau suatu saat saya akan menikah, saya ingin mendapatkan satu keluarga yang berbahagia, baik laki-laki maupun perempuan, tentu dari hatinya yang terdalam ingin mendapatkan pasangan, sehingga dengan dia bersama dengan pasangannya itu membentuk satu keluarga, keluarga itu akan berbahagia. Sepanjang yang saya mengerti, apa yang ditetapkan Allah di dalam Alkitab ini, khususnya mengenai keluarga, inilah modal atau dasar utama keluarga itu menjadi keluarga yang berbahagia. Teks yang kita baca ini adalah Allah sendiri ingin sekali manusia ini. Secara khusus kita soroti orang-orang percaya agar mereka berkeluarga. Kecuali yang khusus dipanggil Tuhan menjadi karunia tidak menikah ataupun karunia melajang. Kita tidak bahas itu. Tentu orang yang dikaruniai untuk sendiri atau karunia melajang itu sama mulianya dengan orang yang dipanggil Tuhan untuk berkeluarga. Tetapi saat ini kita sedang membahas tentang keluarga Kristen yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana keluarga Kristen itu bisa berbahagia? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Allah sendiri menginginkan baik laki-laki dan wanita mereka masuk dalam rumah tangga Kristen atau rumah tangga yang dibentuk oleh Tuhan. Kita berumah tangga bukan karena tuntutan adat, bukan karena tuntutan orang tua,
bukan karena ikut-ikutan dari teman-teman kita yang sudah menikah. Demikian juga bukan karena malu terhadap orang lain yang sudah menikah, sedang kita belum menikah. Padahal umur kita sudah cukup untuk masuk dalam rumah tangga. Tetapi orang Kristen atau orang percaya itu menikah karena itu keinginan Tuhan lebih daripada keinginan saudara. Dan kalau ada pun cita-cita kita, keinginan kita untuk menikah, sebenarnya itu merupakan dorongan dari Tuhan di dalam hati kita agar kita memikirkan pernikahan kita ataupun masuk dalam rumah tangga pernikahan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Padahal Adam diciptakan Allah dan Allah melihat bahwa ciptaannya itu baik, teramat baik. Bahkan manusia ini diciptakan segambar dengan Allah. Begitu mulia. Lebih mulia daripada ciptaan yang lain. Lebih mulia daripada binatang-binatang. Lebih mulia daripada tumbuh-tumbuhan. Bahkan kepada Adam banyak diberikan pekerjaan, kesempatan untuk memberi nama binatang-binatang semua. Diberikan fasilitas yang luar biasa. Bahkan Taman Eden diberikan kepada manusia itu. Bahkan Allah berfirman kepada manusia itu. Berkomunikasi kepada manusia itu. Diberikan manusia itu akal. Hati nurani. Tetapi firman Tuhan tetap berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi hari ini saudara-saudara, kalau kita orang percaya dan masih sendiri, dan dari segi umur memang sudah memungkinkan untuk menikah, sudah dewasa, Alkitab berkata hari ini kepada kita, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Salah satu kerinduan Allah kepada manusia, agar manusia, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, agar mereka masuk dalam pernikahan. Tentu pernikahan yang diinginkan Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah sendiri yang berinisiatif, yang menjadikan penolong bagi Adam. Jadi jangan berpikir bahwa Allah merindukan kita berumah tangga, lalu Allah tidak berperan untuk menjadikan siapa penolong kita. Seolah-olah kita saja yang capek mencarinya. Kita saja yang sibuk memikirkannya. Kita saja yang pergi ke sana kemari untuk mencari, untuk mendapatkan siapa kira-kira yang cocok, yang pas menjadi
pasangan saya. Alkitab berkata, aku akan menjadikan penolong baginya. Berarti kan Allah aktif. Jadi kalau kita sedang mencari pasangan kita, tentu kita bertanya kepada Allah. Karena Allah pun sedang aktif. Allah pun bukan saja dia rindu kita menikah, tapi sedang aktif memikirkan siapa calon pasangan kita. Bahkan dia sudah menetapkan siapa yang paling cocok menjadi teman hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang bergumul, sedang berdoa, siapa calon teman hidup saya? Gumulilah di hadapan Tuhan. Berdoalah di hadapan Tuhan, siapa Tuhan? Dan Tuhan akan menunjukkan siapa pasangan kita itu. Dan kalau hari ini kita sudah berumah tangga dan kita sudah punya pasangan, mungkin juga sebagian kita sudah diberikan karunia, yaitu memiliki keturunan. Kita harus tahu yang sekarang menjadi pasanganku ini, inilah yang ditetapkan oleh Allah. Menjadi pasangan saya, menjadi teman hidup saya. Inilah yang kami bina bersama-sama, sehingga rumah tangga kami ini memuliakan Allah. Karena kerinduan Allah, kami rumah tangga Kristen ini, tujuan kami berumah tangga adalah untuk memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin hari ini kita sudah bekerja sama seperti Adam sudah bekerja. Mungkin hari ini kita orang yang sudah lahir baru, sudah mempunyai komunikasi yang baik dengan Allah. Tetapi Tuhan juga tetap ingin kita harus berumah tangga. Kecuali seperti yang saya katakan semula, dia dipanggil Tuhan untuk tidak menikah demi pekerjaan Tuhan. Kalau seperti itu, tentu panggilan itu sama mulianya dengan panggilan kita yang untuk menikah. Karena baik menikah, baik yang tidak menikah yang dipanggil Tuhan tadi, tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudaraku semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah dengarkan firman Tuhan, bahwa kerinduan Allah lah kami untuk bisa memasuki pernikahan. Berkatilah semua saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau ada pergumulan saudara-saudaraku semua dan ingin didoakan, boleh menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 71 40. Dan kalau Bapak Ibu dan saudara dapat berkat dari firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain, agar semua kita bisa diberkati Tuhan. Salam dari saya, Pendeta Antoni Tarigan.